Kami perlu Engkau ya Tuhan untuk menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Salam. Shalom. Salam. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kalau ikut ibadah pemuda begini rasa-rasa mau jadi muda lagi. Ya, saya dulu waktu muda, artinya belum menikah, saya sangat senang memimpin pujian di ibadah anak-anak muda. Ya, tapi kan udah agak tua begini, kayaknya badan makin berat ya. Tapi semangat anak muda itu benar-benar boleh-boleh lah, kalau bahasa kita kan boleh-boleh lah. Kalau kita arahkan dengan Tuhan sangat luar biasa. Nah, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan di Merauke dan sekitarnya, khususnya PPHG ya, kalau kita GPSK bilang, saudaraku, malam hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat satu firman Tuhan. Sebenarnya bagaimana anak muda itu dipersiapkan Tuhan untuk suatu tujuan yang baik. Maka malam hari ini ingat yang baik, firman Tuhan kita saya beri judul generasi anak panah. Generasi anak panah. Eros generation. Saudaraku, kita akan mendasari renungan kita ini dari Mazmur 127 ayat yang 4 dan 5. Saya akan membacakannya bagi kita. Saudara-saudara silakan mengikuti di Alkitab saudara. Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Demikian bunyinya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Saudara, ayat 4 itu dikatakan anak-anak muda itu disamakan seperti anak-anak panah. Saudara-saudara, mungkin bagi kita, khususnya bagi saudara yang generasi milenial, panah itu sudah kuno. Panah itu apa sih kepentingannya? Nggak canggih kan gitu. Nah, coba bayangkan, saya mau ceritakan pentingnya anak panah dalam pertempuran zaman dulu. Zaman Alkitab ini dicatat. Ingatlah, zaman dulu belum ada pistol, belum ada senjata. Jadi saudaraku, panah itu adalah satu senjata yang canggih zaman itu. Kenapa? Bayangin, zaman dulu orang berperang dengan pedang, dengan tombak. Kalau berperang dengan pedang, orang hanya bisa hadap-hadapan, baru efektif. Dengan tombak paling sejauh itu efektif. Tapi panah bisa sampai ke pintu sana dia. Jadi zaman itu panah itu senjata yang canggih, karena bisa menembak sasaran, menembak lawan atau buruan jarak jauh. Jadi saudara-saudara pahami dengan baik, anak panah yang dimaksud di sini adalah senjata yang canggih zaman itu. Nah, kalau malam hari ini saya berikan judulnya generasi anak panah, adalah generasi unggulan. Ya. Anak-anak muda yang terbaik. Ada satu yayasan yang saya kenal saudaraku, namanya Generasi Anak Panah. Mereka khusus membina anak-anak muda yang berkualitas tanpa mereka sekolahkan dari berbagai tempat. Nah, saudara-saudara, generasi anak panah inilah yang Tuhan mau dari semua anak-anak muda Kristen di dunia ini. Kenapa disamakan kita dengan anak panah? Kita yang muda ini. Saudara, bayangin kalau seorang tentara pergi berperang, dia kehabisan anak panah di medan perang, dia pasti mati. Dia pasti mati. Kalau saudaraku
anak panahnya penuh ditabung banyak, kemungkinan besar akan menang. Demikian juga dengan seorang pemburu. Ya, bayangin kalau pemburu berpanah itu dia saudara pemburu ngintip, memantau binatang-binatang yang akan panah, rusa kah, babi kah. Saudara ketika kelihatan baru dipanah. Nah bayangkan kalau anak panahnya nggak ada, bagaimana? Sebesar apapun lewat, sebanyak apapun lewat, turun ada gunanya. Atau anak panahnya saudaraku tidak baik, bukan anak panah yang baik, patah, terus kemudian tidak tajam, tembak, mental saudara, tung gitu ya. Tembak ke daging orang, ke tubuh orang, mental, tung. Karena tung, ada gunanya. Nah saudara-saudara, bagaimana kita menjadi anak-anak panah yang tajam? Sebab hari-hari ini banyak anak-anak muda Kristen menjadi anak-anak panah yang tumpul. Banyak. Oleh sebab itu saudaraku, untuk menjadi generasi anak panah yang efektif, yang baik, yang tajam, yang unggul, yang pertama harus berada di tangan orang yang tepat. Kalau saudara kasih ke saya anak panah, sebagus apapun itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena saya nggak tahu menggunakan panah. Saya nggak tahu Pak Kris bisa menggunakan panah. Saudara kasih ke saya panah, ini kan panah paling canggih sekarang, kan panah yang dipakai di Olimpiade. Saudara mungkin kenal apa ya, baru nonton yang Olimpiade di Tokyo kalau tidak salah. Panahnya kan canggih-canggih itu. Apa gunanya panah itu dikasih ke saya? Tidak ada gunanya karena saya tidak bisa mempergunakan. Nah, anak panah yang baik, yang menjadi efektif, kalau dia diserahkan kepada ahlinya, amin. Saudara menjadi anak panah yang baik kalau engkau menyerahkan hidupmu kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Jadi hidupmu kalau kamu serahkan kepada ahlinya, hidupmu gak baik. Kenapa saya katakan Yesus ahlinya? Ceritanya begini. Maaf Pak, saya pinjam HP Tuhan Pak ya. Ini HP Pak Kris nih dari HTI. Katakanlah kalau HP ini rusak. HP ini rusak, HP ini hilang sinyal, sulit, lalu mau dibawa ke servis. Kira-kira Pak Kris mau bawa ke servis mana ini? Bawa ke servis kubang, ke servis motor? Pak, ini HP rusak Pak, tolong perbaiki. Ke servis mesin jahit? Pak, tolong Tuhan bisa perbaiki enggak? Ke servis dompet? Bawa ke situ? Kemana dibawa? Ke servis HP, ke konten. Bawa kepada ahlinya, amin? Begitu. Ini kering kita saudaraku menyerahkan hidup kita bukan kepada Tuhan, maka hidup kita sering sesat. Engkau menyerahkan hidupmu kepada nafsu duniamu. Engkau menyerahkan hidupmu kepada perkataan kawanmu. Engkau menyerahkan hidupmu kepada takdir dan nasibmu. Ini sebentar, bicara tentang takdir dan nasib. Orang Kristen tidak percaya nasib. Ada orang bilang, maaf Pak, Pak Kris, ya garis tangan kan? Lalu bilang itulah garis tangan, itulah nasib. Jangan percaya. Dia udah digariskan, memang udah nasibnya dia jadi orang kaya, udah nasibnya dia menjadi orang miskin, udah nasibnya dia begini, nasibnya begini. No! Alkitab tidak mencatat itu. Alkitab mencatat adalah rencana Allah, amin. Apapun bisa terjadi di dalam Tuhan, amin. Memang udah takdirku jadi anak orang miskin. Bapakku
Mama hanya bisa ngomel. Nasibku memang begitu. Udah usah sekolah lah, nikah aja lah. Tidak, jangan. Engkau harus berkata, saya percaya rencana Allah. Kalau kau percaya rencana Allah, serahkan hidupmu kepadanya. Amin. Jadi kau harus berada di tangan yang tepat, saudara. Jangan serahkan hidupmu kepada penilaian sekitarmu. Anak-anak remaja, anak-anak muda, biasanya kita ditentukan oleh sekitar kita. Coba, salah satu contoh penilaian sekitar. Sekitar kita berkata yang cantik itu apa? Putih. Kalau hitam, maka itu laris sekali pemutih kan? Pemutih wajah itu laris sekali itu. Entah apa dibikin kita tidak tahu, tapi laris itu. Untung saya tidak tergoda. Sempat saya pakai pemutih, yang putih hanya ini kan? Ini hitam, aduh. Nakut-nakutin orang kalau jalan. Sekitar kita berkata yang cantik itu harus putih. Harus apa lagi? Langsing. Kalau langsung enggak gitu. Ya kan? Benarkah begitu penilaian Tuhan? Kalau hanya yang putih yang cantik di mata Tuhan, enggak ada orang negro kan? Iya kan? Jadi kalau kau dikaruniai Tuhan warna kulit yang kurang putih, peliharalah, amin. Bersyukurlah. Oh iya, Tuhan sang penciptaku, ahli hidupku memberikanku seperti yang saya syukuri. Siapa remaja di sini yang tidak punya cermin? Semua punya. Sekali pernah kalian hitung berapa kali satu hari bercermin? Wah, udah terhitung itu. Kenapa saya tahu? Karena saya juga dulu begitu. Jadi waktu kami anak muda itu ada namanya kerpul. Saudara tahu apa kerpul? Keriting pulos. Jadi dulu keriting itu ngetren, jadi tinggi rambutnya. Jadi dipulas gitu. Jadi kerpul namanya, keriting pulas. Jadi ngaca terus kita keluar. Ada yang kita suka kan, tetangga rumah sebelah keluar dia masuk lagi kita ke rumah. Karena apa? Penilaian diri kita ditentukan oleh itu. Iya kan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemana engkau menyerahkan dirimu, jadilah engkau seperti itu. Maka teman-teman pemuda PPHG di Meraka ini dan sekitarnya dari HTI, sekarang ingat baik-baik. Kalau engkau menyerahkan dirimu kepada ahlinya yaitu Tuhan, maka Dia akan membentuk engkau dengan baik. Membentuk engkau dengan, kenapa? Dia tahu membentuk engkau dengan baik karena Dia menciptakanmu. Satu ketika ada cerita begini. Satu ketika ada mobil Honda. Bukan secanggih sekarang, belum secanggih sekarang. Ini di Jepang ya. Mobil Honda mogok. Jadi mobil-mobil kuno lah yang masih zaman dulu tahun mungkin 60-an atau 70-an. Mobil itu mogok jalan. Udah sore. Lalu yang bawa ini bingung gimana perbaikin ini. Udah diperbaiki nggak bisa. Dari belakang saudara datang satu mobil lain. Lalu turun sopirnya, bapak-bapak. Kenapa mobil luar Pak? Kira-kira gitulah bahasa kita. Saya nggak bisa bahasa Jepang, ini saya terjemahkan bahasa kita ya. Mobil luar kenapa mobil luar? Apa hal? Kira-kira biaknya. Bahasa Jepangnya, kalau bahasa Jepangnya saya lupa. Jadi ya Pak, dah nggak ketahui mobil itu, maklumlah mobil itu Pak. Kenapa Pak? Coba lihat. Coba dong sekarang. Langsung bapak itu buka. Coba buka kapnya Pak. Kotek sana, kotek sini. Coba sekarang. Hidup. Yang punya mobil bingung. Siapa ini? Udah kotek-kotek ini aja langsung hidup. Saya dari pagi. Gak bisa kan gitu. Lalu yang punya mobil, makasih Pak, makasih.
Waduh, kalau nggak ada non bisa nginap saya di sini. Kalau dia tahu Pak, non siapa? Ya saya mau berterima kasih. Lalu bapak itu bilang, saya namanya Honda. Honda? Iya, saya lah yang menciptakan mobil Honda. Jadi Honda itu nama orang dong. Yang menciptakan mobil Honda itu Keisuke Honda atau siapa namanya awalnya, itu nama orang. Jadi Pak Honda itu yang datang, karena dia yang menciptakan mobil Honda. Ketika mobil Honda rusak, dia bisa memperbaiki. Tuhanlah yang menciptakanmu. Tuhan tahu di mana kerusakanmu dan Dia tahu cara memperbaikinya. Amin. Saya dulu rusak, saudara. Rusak hidup saya. Masa muda kalian saya tidak pernah seperti kalian, saya tidak pernah di gereja. Rusak hidup saya. Hitam. Saya kasih tahu jalan hitam itu supaya saudara tidak mengikutinya. Ibaratnya begini. Saya melewati satu gang, jalan gang gitu ya. Saya datang dari sana, kaki saya luka-luka, dipatuk ular lah, di kalajengking lah. Lalu saya bilang kepada saudara, jangan lewat situ ya, banyak kaca, paku berkarat, ular pun banyak, jangan lewat ya. Saudara kira-kira masih mau lewat? Ini yang mau saya katakan. Serahkan dulu ke dalam tangan yang tepat. Saudara, saya pernah remaja seperti saudara dan salah jalan. Saya melakukan yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mulai dari remaja, mulai dari anak-anak. Karena kami tidak terbina dengan baik di gereja, di masa ketika di kampung kami. Akhirnya yang saya hadapi apa? Hidup saya harus berurusan dengan hukum berkali-kali. Berkali-kali saya masuk penjara. Ya, saya SMP sudah merokok, minum segala macam pergaulan bebas. Sampai Tuhan tahu kalau saya sudah rusak ya, udah rusak nih. Sampai Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan saya dengar berita firman, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan, dan Tuhan perbaiki dan jadi seperti sekarang. Saudara-saudara, teman-teman pemuda, saya tidak tahu masalah apa. Mungkin saat ini engkau tersenyum di bibirmu, di mukamu, tapi hatimu mungkin ada yang mengalami pergumulan. Gadis-gadis, mungkin engkau dalam hati yang terdalam engkau menyimpan sesuatu yang menjadi penghalang hidupmu. Laki-laki, mungkin engkau menyimpan dosa tertentu yang engkau saja dengan Tuhan yang tahu. Ingat, kalau kau mau datang kepada Tuhan, Tuhan mampu membenahinya dan memperbaikinya. Amin. Menjadi rahasia umum yang memang tidak pernah dibicarakan orang, tapi banyak mengalami. Remaja-remaja putri pernah mengalami pelecehan seksual ketika masa kecil. Saya tidak tahu di ruangan ini pernah mengalami. Itu penelitian membuktikan. Dan pelecehan seksual yang mereka alami para perempuan itu bukan orang lain, tapi keluarga sendiri, yang abangnya lah, pamannya lah, bapaknya lah, bapak tirinya lah. Dan itu saudaraku tersimpan jauh di dalam, yang akhirnya menjadi kepahitan bagi saudara, yang akhirnya tempat iblis bercokol dan membuat saudara tidak bisa berkembang, yang membuat saudara tertuduh. Saat ini ketika saudara mendengar firman ini, datang kepada Tuhan, akui di hadapan Tuhan, dan Tuhan sanggup untuk memulihkan. Amin. Sanggup. Bagaimana caranya pengampunan? Remaja putri, saya tidak tahu di antara saudara ada yang pernah mengalami. Putra pun, saya tidak tahu kalau putra pengalaman pelecehan seksualnya jauh lebih berat, traumatisnya jauh lebih berat. Saudara tahu khususnya putra-putra ini, para gay atau homo itu, banci itu, sebenarnya kecilnya nggak begitu, tapi ketika dilecehkan secara seksual oleh sesama jenis, akhirnya bisa menjadi begitu. Kalau engkau pernah mengalami itu, ampuni mereka yang melakukannya, dan berikan hidupmu kepada tangan yang tepat, kepada tangan Tuhan untuk memulihkan. Amin. Itu yang pertama. Kalau hidupmu mau menjadi generasi unggul, generasi anak panah, engkau harus memberikan hidupmu ke dalam tangannya Tuhan. Ingat, jangan ke dalam tangan yang lain. Bagaimana caranya Pak? Memberikan hidup ke dalam tangannya Tuhan. Ya, ikuti saja apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Sembahyang, pergaulan bebas tinggal. Mungkin
maaf ya, mungkin ada sekitar saudara yang sempat sudah pernah melakukan pergaulan bebas. Tinggalkan, bertobat. Bertobat. Kalau belum pernah, berdoa terus supaya engkau menjaga kekudusanmu. Sesulit dan serusak apapun hidup kita, Tuhan sanggup memulihkan. Jangan hakimi dirimu, aku nggak mampu lagi. Itu dulu yang menghakimi saya. Dosa saya sudah besar, dosa saya sudah banyak, dan mungkin lagi bisa diampuni. Terakhir saudaraku, saya masih ingat, saya namanya di Jakarta itu ada penjara namanya Salemba. Ada hamba Tuhan melayani saya. Saya bilang, dosa saya nggak bisa diampuni, besar. Semua dosa pernah saya lakukan. Bapak sebut aja, dosa apa? Saya pernah lakukan semua. Semua, tidak ada yang tidak. Yang bisa disebutkan, sebutkan aja. Semua. Tidak mungkin diampuni. Jadi saya sudah masuk neraka ini, biarlah saya masuk neraka. Gitu ya. Karena kita udah hopeless, putus asa. Gak mau lagi. Tapi hamba Tuhan itu, engkau salah. Yesus itu Maha Kasih. Dia sanggup untuk memulihkan hidupmu. Saya buka hati saudara. Maka tadi ujian tadi sangat mengena bagi saya. Membuka hati. Kunci utamanya membuka hati kok. Pertanyaannya, maukah engkau membuka hati untuk Tuhan dan memberikannya untuk Tuhan? Itu saja. Yang kedua saudara, supaya kita bisa menjadi generasi yang unggul, atau saya bilang tadi generasi anak panah. Kalau yang pertama tadi, berikan hidupmu kepada tangan yang tepat, kepada pribadi yang tepat. Yang kedua saudaraku, jadilah menjadi anak panah yang tajam. Saya bilang tadi di awal kan, anak panah yang tumbuh untuk apa? Nggak ada gunanya. Ya paling biasa lagi. Apa maksud saya menjadi anak panah yang tajam? Jadilah menjadi pemuda yang berkualitas. Tidak semua orang pintar, tidak semua orang cerdas. Bahkan ada saudaraku memang yang sengaja dikaruniai Tuhan dengan IQ yang tinggi, kecerdasan yang bagus. Tidak semua kita memiliki itu. Tidak semua orang keturunan kaya. Tetapi untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah pilihan. Apakah engkau mau menjadi pribadi yang mau dibentuk dengan baik oleh Tuhan menjadi anak panah yang tajam? Persiapkan dirimu, itu maksud saya. Semua masih sekolah rata-rata ya. Ada yang SMK, SMP, SMA mungkin, atau yang kuliah. Ini adalah caranya engkau mempersiapkan diri dalam hal akademis. Engkau sekolah, tapi dalam hal iman juga engkau persiapkan dirimu. Saudara-saudara, banyak orang saudaraku tidak mempersiapkan dirinya, tidak mempersiapkan imannya, sehingga ketika datang ujian iman dia jatuh. Saya memiliki pengalaman banyak dengan anak-anak muda ketika jadi gembala. Hebat sekali dia memimpin ujian. Jadi kalau dia memimpin ujian, waduh, hebat sekali. Ada pemuda hebat, hiduplah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Hamil. Belum pernah selesai sekolah. Nikah. Bukan seiman. Saudara, gagal. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini engkau harus mempersiapkan diri dengan baik. Kalau memang sekolah dengan baik, Tuhan memiliki cara untuk menolong kita sesuai dengan apa yang Dia sudah sediakan baik. Jangan menghakimi dirimu dengan untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Toh juga bapakku tidak mampu kuliah anakku. Toh juga uang bapakku tidak ada. Nanti aku hanya tamat SMA udah syukurlah. Ada cerita ini kesaksian nyata saya alami. Saya pernah gembala, namanya ada gereja kita di Toko itu namanya Tekalong.
kalau saya tidak salah tahun 2012 atau 2013, saya datang ke situ 2011, ya. Jadi kita melatih tamborin, yang memulai membuat tim tamborin. Jadi ibu gembala tentunya bukan saya yang melatih, ibu gembala. Jadi ibu gembala berpikir harus ada gerakan baru. Yang dia tahu udah dia latih semua. Lalu dipanggillah seseorang. Ingat, ya, seseorang yang udah di Sintang itu dia memang udah pintar tamborin lah di gerejanya. Kita panggil dia. Pas memang tamat SMA dia. Kamu bisa nggak datang ke Tekalong untuk latih anak-anak tamborin? Karena yang dilatih ibu gembala itu terbatas lah kan gitu. Mau untuk anak. Lalu dia seminggu kita di situ dia pelayanan melatih anak-anak khusus tamborin. Anak ini udah saya kenal lama. Lalu saya tanya, kamu udah tamat SMA nih? Rencana mau kemana? Itulah om, saya rencananya sih mau kuliah di STKIP, ngambil jurusan bahasa Inggris. Jadi dia bilang, loh kok kuliah? Saya bukan mengertikan bahasa Inggris ya. Anak ini saya kenal, orang yang pintar, orang yang cerdas. Nah kok gitu? Cita-citamu apa sih? Saya bilang. Saya sih cita-citanya mau jadi bidan om. Sebenarnya mau ambil akademi kebidanan, tapi itulah bapak mama gak ada duit. Dia, bapak mama gak ada duit. Akhirnya bapak dengan mama mengarahkan saya ke kuliah bahasa Inggris lah. Ya anak ini baik mengikuti apa kata orang tua. Lalu ketika itu saya tantang dia. Kamu udah kenal Tuhan dari kecil kan? Mulai dari sekolah minggu kamu udah kenal Tuhan kan? Kamu sudah mendengar beratus-ratus mungkin ribuan kali berkata bahwa Allah itu Allah yang dahsyat. Amin. Allah itu sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi dia. Saya mau tanya berapa kali kamu dengar itu? Saya bilang, gua sering kali itu udah pernah saya hitung, tapi udah sering kali lah. Rata-rata setiap khotbah selalu mendengar itu. Belum lagi saya yang bilang pernah. Nah, terus pernahkah kamu menguji bahwa Allah itu Allah yang dahsyat? Sekarang saya tantang kamu. Kan cita-cita kamu sekarang menjadi bidan. Gak ada dana, lalu mau kuliah lanjut jurusan bahasa Inggris. Saya tantang kamu sebagai anak Tuhan. Sekarang kamu beriman gak jadi dokter? Jadi bidan tidak bisa menjadi dokter. Ini yang saya tantang. Beriman gak kamu jadi dokter? Saudara, dari mana itu? Nah, inilah iman anak-anak muda hanya melihat yang kelihatan. Padahal iman itu saudaraku harus bisa melihat yang tidak kelihatan, yaitu Allah dengan sumber segala kuasanya. Saya bilang, ya kalau kamu memang mengandalkan orang tua ya gak bakal bisa. Tapi kamu harus mengandalkan Tuhan. Kamu tahu tidak bahwa pemerintah daerah, bahkan kedutaan-kedutaan luar negeri di Indonesia, di Jakarta itu setiap tahun menyediakan beasiswa beratus-ratus. Saudara tahu itu? Dan yang pergi kuliah di Jepang, di Korea, di Norwegia, di Eropa sana semua orang-orang Islam. Padahal yang memberikan beasiswa orang-orang Kristen, karena saudara tidak pernah membuka itu di internet saudara. Saudara hanya buka Facebook, IG, apalagi itu kan foto gitu kan, update status kan hanya gitu. Coba buka, kan saudara punya semua internet nih. Saya yakin apakah itu Facebooknya, IG-nya segala macam. Sekali-sekali kalau punya internet, coba buka itu scholarship. Coba ketik aja di scholarship dari berbagai negara banyak menawarkan selain dia baru Australia, tapi memang secara utamanya bahasa Inggris. Makanya yang saya bilang, persiapkan dirimu menjadi anak panah yang tajam. Engkau belajar sekarang di sekolah bahasa Inggris, jangan cabut, jangan guru ngajar kau tidur. Kau harus belajar bahasa Inggris dengan baik. Secara utamanya memang itu. Nah, kembali ke anak tadi, kamu tahu nggak itu sih? Iya ya udah. Hari Senin kan kamu pulang kamu ke Sintang, kamu harus cari
Kita cerita saudara, hari ini dia jadi dokter. Dokter hari sudah resmi jadi dokter, sudah melayani sekarang sebagai dokter. Kita jangan hanya berkata Allah Maha Kuasa, Allah sanggup, tapi kita tidak pernah melihat bagaimana kemahakuasaannya. Saya punya kisah saudara, bahwa Allah itu Maha Kuasa. Saya harus buktikan. Ketika itu saya mau kuliah, saya keluar dari penjara tahun 2000 karena masih sering pakai narkoba dulu, masih ketergantungan. Akhirnya ada satu bapak rohani memasukkan saya ke panti rehabilitasi. Jadi saya setahun di panti rehabilitasi, direhab. Setelah direhab setahun, saya tidak pernah terpikir jadi hamba Tuhan begini loh, nggak pernah. Tapi setelah direhab setengah tahun, kan ibadah terus di sana, ibadah, melayani, itu kemana? Saya baca firman di penjara. Saya setelah dibaptis sudah baca Alkitab itu bolak-balik, udah baca, tapi hanya baca kan gitu, baca. Lalu terpikir saudaraku, ingin jadi hamba Tuhan. Setelah di panti rehab 6 bulan, benarkah saya jadi hamba Tuhan? Kalau saya hamba Tuhan, siapa yang mau dengar khotbah saya nanti? Saya ini penjahat. Jangan-jangan ketika saya khotbah lalu bilang, dulu kau merampok saya, kata dia, gimana nanti kan gitu. Ketika saya khotbah lalu orang bilang, kau jangan ngomong, dulu kau pukulin saya tuh, katanya kan, umpamanya, gitu kan, benarkah? Lalu ini yang saya katakan, saya melihat Allah yang saya sembah itu, saya baca, saya dengar bahwa Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang kaya. Tuhan, saya berdoa, Tuhan, kalau memang Engkau yang memanggil aku menjadi hamba-Mu, kalau memang panggilan di hati ini yang terus bergema ini, di pikiran ini yang terus bergema ini dari Engkau, saya minta tandanya, saya minta ini. Kalau Tuhan yang memanggil saya, Tuhan harus cukupkan semua dana kebutuhan yang saya butuhkan untuk kuliah. Saudara, saya kuliah 5 tahun, tidak ada sponsor sama sekali. Orang tua sepeser pun tidak bantu. Bukan orang tua saya tidak punya duit. Sebagai perbandingan, orang tua saya dari tahun 70 bawa kelas sekolah. Dia dari SMP, SMA, apa segala macam. Ya. Jadi dari mereka berusaha untuk masuk, saya bilang enggak, ada janji saya. Jadi saya tadi, kalau Tuhan memang yang mencukupkan, yang memanggil, Dia harus mencukupkan. Nah, ada kisah yang menurut saya disitulah diteguhkan saya pertama. Hari Minggu seperti ini, saya pelayanan di satu gereja kecil yang jemaatnya hanya 30-an orang. Besoknya udah masuk kuliah, saya udah daftar di salah satu STT di Jakarta. Besoknya udah masuk, dan saya tidak memiliki uang sepeser pun. Tapi di ibadah minggu kan sudah diumumkan ke semua jemaat itu di depan bersaksi lah kan. Ya kadang kan orang bersaksi mengumumkan kan, bukan mau bersaksi gitu ya, supaya gembala tahu, supaya pasien tahu. Kalau orang mau bersaksi, ya saudara dukung dalam doa ya, saya mau kuliah gini. Pikiran manusia kan ketika itu. Saya pikirkan Pak Gembala udah tahu pastilah, kan Pak Gembala tahu saya mau kuliah, pastilah dikasih nanti duit, gitu kan. Saya udah pelayanan di gereja aja lama kok nggak digaji kok, masa mau kuliah nggak dikasih sedikit, kan gitu. Manusiawi kan, masa pengurus gereja nggak dikasih. Saudara tahu, selesai ibadah saya nyampe gereja nggak ada yang kasih apa-apa. Saya imbangkan dengan doa saya. Kalau Tuhan yang panggil, berarti Tuhan harus mencukupin. Aduh, tapi nggak benar nih Tuhan. Besok udah mau kuliah nih. Dari tempat gereja ke tempat saya tinggal itu 2 kali naik mobil, nyambung. Ongkos pulang nggak ada lagi nih. Karena gereja itu di ruko, ya. Habis gereja kan ibadah saya bersihkan semua. Kuncinya saya antar ke rumah Pak Gembala. Nah masih ada harapan sedikit. Pak Gembala kasih di rumah nanti itu ngantarkan kunci. Kan gitu. Antar saya ke rumah. Halo. Gitu kan. Datang Ibu Gembala. Oh iya, Ridwannya. Iya Bu, antar kunci. Gitu kan. Biasanya begitu. Bapak mana? Oh Bapak lagi istirahat. Oh iya, ini Bu antar kunci. Gitu kan. Lama nih, oh berarti bersiapkan duit nih kan. Lama datangnya kan gitu. Ibunya datang, Ibu Gembala tetap hanya kasih, oh iya makasih ya. Itu masa datang gitu. Kan tak mungkin saya berdiri di situ terus. Kamu pulang lah.
Ya, sambil melangkah. Ya Tuhan, memang bukan Tuhan lah yang memanggil saya jadi hamba Tuhan. Ini tandanya nggak ada duit. Jalanlah saya, saudara. Dari rumah itu ke tempat cari outlet, angkot istilahnya di sana, udah sekitar 500 meter. Lebih kurang 1 kilo, 500 meter lah gitu ya. Jalan, saudara. Jalannya gang, tapi bisa satu mobil lah ya, nggak lebar. Jalan, saudara. Saya berdua, ada kawan satu lagi berdua. Jalan, dapat 100.000. Jangan tanya jalannya di mana ya. Nanti saudara mengikuti. Dapat 100.000 loh. Zaman itu tahun 2001 akhir atau 2001 ya akhir. Itu 100.000 itu masih hologram di tengah. Belum seperti 100.000 sekarang. 100.000 pertama. 100.000 di jalan. Dan siapa itu kata kawan? Ini daripada dia ngambil dia kan? Tapi nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Kita lihat orang nggak ada. Jadi ayolah saya duluan lah, dia bilang. Karena kan beda jurusan. Ya. Nggak mungkin saya tunggu-tunggu orang kan dicapai yang jatuh kan. Saya yakin itu orang jatuh, tapi Tuhan izinkan kan. Saya ambil duit itu 100.000. Lalu saya jalan lagi. Dapat 5.000. 5.000. Rugi juga nggak diambil kan? Ambil 5.000. 105. Jalan lagi selangkah dapat 1.000. Dapat jalan lagi dapat 1.000. 107.000. Dan dahsyatnya saudara tahu, 7.000 ongkos saya dari situ ke rumah 7.000. Jadi 100.000 itu murni besoknya saya berangkat ke kampus. Jadi kalau saya bisa jadi pendeta karena modal duit nemu. Ya, saya bisa sampai sarjana teologi karena modal duit nemu. Tapi secara Tuhan, lalu saya pikir, ya Tuhan, memang sengaja Engkau tidak membukakan hati orang gereja. Sengaja Engkau tidak membukakan hati gembala, supaya saya jangan bergantung kepada manusia. Saya bergantung. Selama kuliah 5 tahun, tidak pernah saya bikin proposal untuk minta dana kemana-mana. Yang saya perkuat ketika saya kuliah ini sedikit ya, saya bersaksi. Yang saya perkuat adalah kualitas diri saya. Saya ketika SMA suka bahasa Inggris. Saya les anak-anak. Di kosan saya buka les. Kan saya lihat banyak anak-anakku. Anak-anak kelas 1 SD, kelas 2 SD. Kalian mau nggak les? Berapa bayarnya Om? Terserah. Kalau mau bayar oke, kalau enggak, anak-anak itu kan di tempat saya di sekitar Mangga Besar itu banyak orang. Saya buka kos-kosan itu les. Siapa yang datang? Tinggal kasih persembahan di situ kan, kalau mau ngasih ya. Kan wajar anak-anak kecil begini bahasa Inggris kan gampang. One, two. Sampai nggak bisa. Lalu kemudian saya berpikir, nggak mungkin anak-anak ini terus saya buka untuk kelas 4, kelas 5. Tapi kan udah harus belajar grade. Saya belajar lagi. Ingat saya masuk ke sekolah teologi itu 28 tahun loh, nggak mudah lagi. Karena saya lama terombang ambing dengan dunia. Jadi 28 tahun, jadi udah tua. Jadi membuka buku belajar lagi itu belajar yang sulit. Tapi saya buka. Dari situlah Tuhan memberkati. Lalu Tuhan sediakan satu gereja pelayanan yang memang mendukung saya. Jadi artinya saudara, mau saya begini, persiapkan dirimu. Jangan batasi dirimu dengan keadaan orang tuamu. Jangan. Engkau serahkan dirimu kepada Tuhan, itu yang pertama tadi. Yang kedua, bentuk dirimu dengan baik. Amin. Ingat loh, saudara, dirimu yang sebenarnya bukan yang sekarang, bukan ini. Dirimu yang sebenarnya siapa engkau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Non sekarang berapa umur? 15. Kalau 20 tahun lagi berarti 35. Itu umur 25 kamu di mana? Jadi apa? Kamu harus persiapkan dari sekarang. Jangan bilang datang. Ini baru generasi anak panah. Tujuannya, sasarannya harus tepat. Itu anak Tuhan. Jangan tidak tepat. Lihat pemanah di Olimpiade itu ada sasarannya kan? Sasaran di sana yang bulat itu. Jelas. Bentuk dirimu. Di mana engkau 10 tahun lagi? Jadi apa engkau di situ?
Jangan-jangan 10 tahun lagi udah noreh kan? Anak satu di sini, satu di sini. Ya nggak salah sih noreh, nggak salah. Mulia pekerjaan itu. Tapi kalau ada yang lebih bagus, kenapa tidak kan begitu? Terus 10 tahun lagi, umur 35, itu ibu muda loh 35, jangan-jangan kamu jadi bidan. Buka praktik sendiri. Apakah itu langsung otomatis? Tidak. Kalau engkau tidak mempersiapkan dirimu itu tidak datang. Tidak datang dengan sendirinya. Tetapi engkau harus persiapkan diri dengan baik. Saudara, saya waktu muda, cita-cita saya tidak jadi pendeta. Ketika SMP, SMA, cita-cita saya itu jadi diploma. Maka semampu mungkin saya belajar bahasa asing ketika saya kelas 3 SMP sampai SMA, semua negara dunia ini saya tahu. Ibu kotanya apa, presidennya siapa, bentuk pemerintahnya apa. Saya tahu. Benderanya warnanya apa saya tahu. Saya tahu. Kantor beritanya saya tahu. Karena jajah saya itu. Dan saya curahkan penuh itu. Cuma karena nggak ada yang mengarahkan saya. Jadi nakal. Di rumah saya belajar, tapi keluar ketemu kawan yang bencong lu, nggak ngisap katanya kan? Dia tidak bencong kan? Udah lah sini. Biasa kita anak-anak muda kan? Ketemu keluar kan? Nggak mungkin di rumah tiap hari kita kan? Gaul juga dengan kawan kan? Ketemulah kawan di gang, di jembatan. Mereka dong. Bahkan masih pendek-pendek kan? Saya lebih tinggi rokok daripada dia. Coba katanya. Bencong kamu, mau merokok. Aduh, ini anak kecil. Daripada bencong, ya udah sini. Nah, karena nggak ada yang mendampingi saya, akhirnya terpengaruh. Tapi sekarang coba bayangin, sebenarnya yang merokok itu bencong atau enggak sih? Coba lihat bencong di mana yang nggak merokok. Ada bencong di mana? Calon-calon bencong itu ada? Enggak ada ya? Coba kalau saudara lihat bencong semua ya, yang di Sintang di mana? Itu rata-rata merokok kan? Saya lihat bencong rata-rata merokok. Ya sekarang yang bencong, yang merokok ini bencong atau enggak sih? Malah kalau laki-laki maco saya lihat nggak ada yang merokok tuh, yang bentuk badannya kayak balon-balon itu loh. Nggak ada yang merokok, malah yang maco-maco itu. Malah yang bencong-bencong itu yang merokok sekarang kan? Berarti yang merokok itu adalah bukan itu yang maco ternyata. Kalau zaman sekarang, zaman dulu mungkin ya, tapi zaman sekarang enggak. Nah, saya tidak mengecilkan ya kawan-kawan yang merokok ya, tidak. Maksud saya begini, saudara, ini benar-benar kamu harus bisa membayangkan sekarang 25 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi seperti apa. Persiapkan dari sekarang. Jangan lihat orang tua miskin. Engkau tidak bisa mengubah itu. Tidak bisa. Tapi engkau bisa mengubah masa depan bersama dengan Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudara, hal yang pertama tadi memberikan diri ke tangan yang tepat. Ya. Kedua, membentuk diri menjadi anak panah yang tajam. Yang ketiga, saudara, anak muda harusnya menjadi kebanggaan, bukan untuk memalukan. Itu ayat 5 itu. Kalau saudara baca ya. Ayat 5 itu untuk orang tua sebenarnya ayat itu. Berbahagialah orang yang membuat penuh tabung anak panahnya dengan semangatnya. Mereka akan berbicara dengan tidak malu di gerbang segala macam. Artinya orang tua. Tetapi perhatikan baik-baik. Anak muda, saya tanya dengan jujur, siapapun saudara di ruangan ini pasti tidak ada yang mau membuat orang tuanya malu. Gak ada kan? Mana? Yang maunya kita membuat orang tua bang. Tetapi sering saudaraku, yang kita lakukan tindakan kita adalah membuat orang tua malu. Kenyataannya membuat orang tua malu. Bayangin, bagaimana malunya bapak kita. Maaf ya, kalau kita pulang dari Merakai bukan bawa ijazah, tapi bawa ijab sah. Ijab yang sah maksudnya. Tahu ijab sah? Sah? Katanya. Ngerti ya? Itu ijab sah. Pulang ke kampung kan nggak semua di Merakai ini kan? Ada yang dari Kampung Baru, dari mana-mana ya. Artinya pulang bawa ijab
ijazah lah, jangan bawa ijazah. Gitu ya. Bagaimana malunya orang tua? Belum selesai sekolah, udah ada balon pulang. Malu. Kadang orang tua itu nggak mampu untuk mukanya. Tapi mau bilang apa? Udah itu harus menjadi kebanggaan. Saudara, saya pernah ketemu dengan seorang kakek. Dia cerita, kami di kereta api ini. Saya suka sok akrab dengan orang, walaupun udah dikenal. Kayak dengan saudara kan sok akrab saya kan, kalau kenal kita kan. Soal, mau kemana? Kalau dia tanya, apa usahamu? Kau nanya-nanya, diam saya. Tapi orang Indonesia bukan begitu, orang Indonesia biasanya ramah. Kalau orang Barat pernah loh, di mobil saya pikir untuk sekaligus belajar bahasa Inggris ya. Saya coba lah, saya pikir ada orang bule 2 orang, pasangan gitu ya. Saya tanya, pakai bahasa Inggris itu. Ini dia bahasa Inggris. Mungkin dikiranya saya mengganggu dia sedang ngomong-ngomong dengan pacarnya. Jadi orang dia dengar bahasa Inggris saya pikir kan saya bilang lagi lebih kasar. Where do you come from? Jadi langsung di apa setelah 3 kali saya tanya dia bilang begini, apa urusanmu? Nanya saya. Memang kamu kenal saya? Kira-kira dia bilang, iya saya. Orang bule ini nggak ramah seperti orang Indonesia. Kalau di Indonesia, mau kemana? Mau ke depan, kampung. Kan selalu ditanya, walaupun udah dikenal kan. Nah, kakek itu gitu. Mau kemana? Aku mau pulang ke kampung ke Malang. Kami dari Jakarta. Saya juga mau ke Malang. Oh iya, saya juga mau ke Malang. Ini perjalanan panjang ini kek. Saya bilang, bisa kita cerita nih? Iya. Dia cerita. Lalu kakek itu cerita anaknya ada 7 anaknya. Anak yang pertama dia ceritakan dia jadi kepala desa. Anak yang kedua berhasil. Saudaraku, dasar kata orang dunia itu selebar daun kelor. Ternyata rumahnya dekat dengan rumah yang sempat saya tuju. Lalu kan yang saya kesana mengurus adik saya menikah. Ternyata suami adik saya itu masih keluarganya mereka. Waduh, gitu ya. Lalu adalah seumuran saya cucu kakek itu. Ya. Lalu cucunya itu udah kenal sebelumnya. Baru saya tanya, kan saya udah kenal kakekmu di kereta gini-gini. Waduh, memang dunia ini nggak lebar ya. Ternyata saudara. Padahal di kereta kami gitu ya, kira-kira gitu. Itulah saya ceritakan. Apa yang kalian omongin? Kata kami. Itulah cerita kakek lah. Dia cerita ada 7 anaknya. Anak kakek itu bukan 7 katanya. Berapa? Anak kakek itu 8. Kok cerita ke saya 7? Bohong dong kakek itu. Saya bilang, enggak, memang 7, memang 8 anaknya. Tapi kalau dia cerita ke orang selalu ceritakan 7. Kenapa begitu? Nah, kalau bapak tanya lah. Tanya, saya penasaran. Datang ke kakek itu. Katanya anak kakek bukan 7, 8. Dia langsung bilang sama bapak, telurku pecah 1. Telurku pecah 1. Artinya ada 1 anaknya yang bukan. Dan dia malu menceritakan. Itu menjadi memalukan bagi dia. Ada anak yang memalukan orang tua. Termasuk saya zaman dulu sebelum kenal Tuhan memalukan orang tua. Saudara, jangan menjadi anak yang memalukan orang tua. Bahkan kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, harus menghormati orang tua. Coba buka. Siapa yang tepat dia dapat. Ulangan 5 ayat 16. Coba buka. Ulangan 5 ayat 16. Ulangan 5 ayat 16. Coba. Siapa yang dapat? Ulangan 5 ayat 16. Coba baca. Satu orang, berdiri. Suara kencang, ayo. Enggak apa-apa, berdiri, ayo. Yang kencang supaya yang lain dengar. Pakai ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, perhatikan. Ayat itu berkata apa? Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan Tuhan Allah kepadamu. Supaya apa? Coba baca. Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, hormati bapak ibumu.
Orang Islam bilang surga di bawah telapak kaki. Itu kan hanya bahasa kiasan. Artinya saudaraku, kita harus menghormati bapak ibu kita sampai tua. Kalau kamu diberkati Tuhan, lakukan itu. Ini di ruangan ini ya hanya saya orang Batak ya. Pak Iman ada dari Sumatera dengan Ibu Putih. Di kami orang Batak itu sudah dari kecil dibilang itu patik palimahon. Patik itu hukum, palimahon itu kelima. Ada kan 10 perintah Allah. Perintah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umur. ya. Perintah kelima dan banyak orang Batak tidak tahu bunyi perintah kelima, tapi dia tahu patik palimahon. Dan mau melawan orang tua. Kalau kamu diberkati saudara, mungkin engkau tidak bisa membuat orang tua bangga. Amin. Dengan prestasi dengan apa tidak bisa, tapi kamu tidak mau menghormati supaya diberkati Tuhan. Saudara, saya pernah ini dengar ya, orang kita semua, orang kita asli di sini. Saya pernah melihat saudara, ada orang tua memiliki anak satu, anak gadis. Maksud saya putri, wanita, anaknya wanita, anak satu-satunya. Kakek ini punya tanah yang banyak. Akhirnya kan tanah ini otomatis untuk anak satu-satunya ini kan. Tapi kakek ini istrinya belum meninggal, ya jadi muda lah kakek ini ya. Kakek itu sakit, nggak dibawa berobat. Padahal itu anaknya itu bidan di kampung. Suaminya kalau nggak salah septis. Kalau bisa pikir udah, tapi kakek itu nggak dibawa berobat. Saya tanya kenapa nggak dibawa berobat? Aduh sulit Pak, itu kan udah sakit tua. Hanya udah sulit kan. Bagi saya itu nggak masuk akal. Harus bawa berobat. Itu salah satu penghormatan kepada orang tua. Hormati orang tua. Menghormati orang tua itu bukan hanya kalau ketemu selamat Pak, pagi, Mak, selamat pagi Mak. Bukan. Menghormatinya dengan kita belajar dengan baik, amin. Membantu dia untuk tidak stres dengan sikap kita. Bukan hormati ini. Enggak, memang orang tua kita sih kita harus hormati, kan bukan. Ya, dihormati supaya ya minimal jangan kita tidak bisa membuat bangga, ya jangan memalukan lah. Amin. Saya nggak tahu benar atau tidak. Saya dengar di mereka ini pergaulan remaja, pemuda sangat luar biasa bebas. Banyak yang gagal sekolah. Saya tidak sedang membicarakan yang gagal, yang udah itu enggak. Ya udahlah mau bilang apa kalau udah beda. Tapi saudara harus belajar dengan saudara sekarang. Amin. Kalau kau sudah terlanjur pernah melakukan diri, tinggalkan sekarang. Bertobat. Tuhan masih memiliki rencana yang indah bagimu. Amin. Kalau belum, jaga terus ketulusan. Tuhan punya rencana yang indah bagimu. Kau generasi anak panahnya Tuhan loh. Harus pahami seperti itu bahasa saya tadi siang. Kalau saudara itu ibadah tadi siang, pahami bahwa engkau itu gambar Kristus. Kamu adalah Kristus kecil. Kamu jangan nodai Kristus yang ada dalam dirimu. Oleh sebab itu, mari kau lihat nanti bagaimana Tuhan akan mengangkat engkau. Seperti saya bilang anak yang bilang tadi, sekarang jadi dokter. Kira-kira ada nggak ya yang berani mendekati dia, melamar dia yang hanya anak buah kerja mas ngejek itu, terus mau deketin dia yang dokter tadi. Sekarang belum nikah. Ada nggak berani ya? Berani nggak ya? Kayaknya nggak ya. Paling tidak kalau dia ada dokter, paling tidak yang deketin dia polisi itu kalau bapaknya berita akhirnya berani tuh. Tapi kalau udah pangkat dari sini baru berani ya. Aibda lah. Kalau ada dokter, ya kan? Kalau udah dokter, ya paling yang datang deketin dia nanti siapa? Paling anak bupati. Iya kan? Tidak mungkin lagi saudaraku, anak saya berani dekati dia. Kalau saya sih berani. Kalau dia dekati. Saudara-saudara, mau saya begini. Engkau juga harus meningkatkan harga dirimu. Dirimu berharga di mata Tuhan kalau engkau juga mau mengangkatnya. Gitu. Ya, jangan jadi ini khusus wanita. Jangan jadi wanita yang murah. Amin. Kalau pria itu, ya namanya juga pria. Menggoda benar. Aku cinta mati bagimu. Makanya ketika kita udah cinta, kita mati dia yang
Engkaulah bintang di malamku yang gelap, gitu kan? Wah, kamu cantik deh. Main dari sono. Jangan gampang. Ingat, wanita, kelemahanmu adalah di telingamu. Engkau tidak bisa mendengar pujian. Siapapun wanita tidak bisa dengar pujian. Maka kalau ada suami-suami di sini, sering-seringlah puji istrinya. Tapi gini-gini, ntar udah dipuji. Semua wanita berarti begitu, nggak bisa dipuji kok. Ih, rambut kamu bagus deh. Masa sih? Masa aja? Biasa. Tapi dalam hati, bagus dipuji kan gitu. Masakannya enak deh. Masa sih masakan biasa aja kok, gitu kan? Kelemahan wanita yang sedang kau tahu. Jadi kalau ada orang yang sedang memuji engkau, jangan langsung lupa diri. Ada yang merayu, jangan langsung lupa diri. Karena mereka tahu itu kelemahanmu. Pria kelemahannya di mata, bukan di telinga. Pria itu tidak bisa yang cantik. Dia kalau dipuji nggak mau pria. Coba puji Pak Kris. Siapa tahu katanya? Tapi kalau coba lihat yang begini. Kelemahannya di situ. Jadi kalau kau nanti punya suami, ya wanita ya, kalau punya suami, kalau kau jalan dengan pacarmu atau suamimu, ada cewek lain yang cantik dia melirik, nggak apa-apa, memang kelemahannya itu. Gak usah cemburu, belum tentu dia tertarik. Cuma memang di situ kelemahannya, mau bilang apa? Sama seperti kau kalau digoda, gitu loh. Wanita kelemahannya di telinga, pria di mata. Maka kalau kita datang di kelemahan kita hindari. Jangan datang kelemahan di mata, lalu lewat orang. Biasakan orang main matanya begini. Sekali kan selesai. Di main mata. Jangan. Jadi kalau udah tahu kelemahannya di situ, kalau wanita kau dipuji, jangan langsung merasa terbang. Ingat itu. Pria kalau lihat orang cantik, jangan buat langsung kayak gitar Spanyol loh. Padahal lu gitar Spanyol pun udah pernah lihat. Seperti apa gitar Spanyol, gitu kan? Nah, kalau sebab itu, sebagai penutup, saya sebagai pendeta GPSK, saudara orang GPSK, saya sebagai orang tua rohani pendeta di GPSK, sebagai anak-anak saya secara rohani, anak-anak Pak Pendeta, anak Ibu Gembala dan semua. Saya secara pribadi ini sudah berhasil semua, amin. Alangkah bahagianya kami hamba Tuhan ini. Suatu saat adik kita ini jadi anggota dewan. Amin. Adik kita ini jadi dokter, yang di sana jadi bupati. Wah, saya sebagai pendeta udah tua mungkin kan? Pak, tahun 2001 muat khotbah di Market Pemuda Pak, saya tertantang Pak, lalu maka saya jadi bupati sekarang. Oh iya ya, kan senangannya itu, karena yang kami dapatkan, dan yang lain senang. Anak-anak kami itu berhasil, itu saja kok. Kita nggak akan minta, gajimu per bulan kasih ya ke saya sekian. Enggak. Kamu berhasil, orang tua juga begitu. Kamu berhasil menjadi lakukan yang benar, baik. Itu satu kepuasan tersendiri. Manusia aja puas, apalagi Tuhan. Amin. Engkau beruntung dirimu, engkau berharga. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan.